seluruh bersatu di bawah satu pimpinan seperti salat jamaah. Makmumnya berbagai macam dari wilayah-wilayah mana-mana, semua taat kepada satu pimpinan, imam jamaah, imam salat jamaah. Itulah namanya jamaah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memberi contoh pengamalan Islam secara berjamaah, yaitu sistem daulah, sistem negara, sistem pemerintahan. Jadi mengamalkan Islam itu harus sistem pemerintahan. Islam yang harus berkuasa. Tidak boleh Islam tunduk di bawah kekuasaan undang-undang buatan manusia. Ayat itu ada asbabun nuzulnya berkaitan dengan hukum-hukum pada masa ahli kitab, yaitu tentang hukum Taurat dan Injil. Tentu itu sindiran buat kita ya. Dulu orang-orang ahli kitab itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Teman-teman, hukum Allah yang ada di Quran dan Sunnah itu ketika diramu, disimpulkan, diringkas oleh para imam, itu antara imamnya beda, walaupun tujuannya sama. Ketika dulu Bani Abbasiyah ingin menjadikan ajaran fikih Imam Malik sebagai ajaran resmi kerajaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, Imam Malik menolak. Karena Imam Malik mengatakan di luar Madinah ada sahabat-sahabat yang punya pengikut, punya murid, punya sanad yang berbeda dengan saya. Ya, artinya Imam Malik, Imam Madinah, Imam Salafus Saleh sadar bahwa ada penafsiran yang lain terhadap hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Maka sekarang kelompok yang mengatakan negara kita ini negara tauhid, negara kita ini negara syirik, negara kafir, karena belum berhukum dengan hukum Allah. Oke, coba imajinasikan sekarang, bayangkan saja, jika negara kita ini langsung berhukum dengan hukum Quran. Quran itu bukan buku tematik, bukan disertasi, bukan KUHP, bukan KUHP. Nggak ada di situ tema, nggak ada di situ pasal, yang ada surat, ayat, surat, ayat. Kalau ada satu kejadian terjadi, bagaimana cara merujuknya? Maka pasti nanti ahli-ahli Quran, kalau hakimnya nih pasti nanti ahli Quran, antara satu hakim dengan satu hakim yang lain akan berbeda penafsiran. Makanya teman-teman, itulah rahasianya kenapa ulama-ulama kita mengangkat, mengganti redaksi Piagam Jakarta yang kemudian jadi Pancasila, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini bermasalah nanti. Syariat Islam yang diriwayatkan imam siapa? Imam Bukhari, Muslim, Syafi'i, Malik, siapa? Syariat nabinya satu, tapi riwayat terhadap nabi kan banyak. Jangan antum kemudian ngotot, enggak, kita langsung aja Al-Quran. Al-Quran aja ada 7 bacaan resmi. Itu nanti juga beda hukum. Oke? Jadi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Itu maksudnya yang tidak menerima hukum Allah. Nah, negeri kita, hukum Allah itu tidak hanya hukum pidana segala macam. Hukum tauhid, hukum keimanan, hukum ihsan. Ada 3 hukum. Hukum zahir, hukum akal, yang hukum kolbu, ya, yang itu yang iman. Ada hukum ruh, ihsan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, zalim, fasik, itu yang 3 itu. Jadi jangan salah tafsir ya. Orang ini sudah berhukum secara zahir dan hukum fikih, tapi batinnya belum, ya munafik, zalim namanya, fasik namanya, dan lain sebagainya. Jadi ayat itu bukanlah untuk dibenturkan dengan Pancasila, yang nggak level lah Pancasila dibenturkan dengan Al-Quran. Justru Pancasila itu adalah bentuk daripada pemahaman Qurani yang universal, yang kemudian dijadikan sebagai falsafah dari negeri ini.
ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah isi daripada surat Qul Huwallahu Ahad. Yang jika membaca kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi teman-teman, falsafah yang ada di Pancasila nomor pertama itu udah nilainya, maknanya itu diinspirasi dari satu surat yang senilai dengan sepertiga Al-Quran. Lalu kenapa ada orang-orang yang masih ngotot ini belum Islami? Ya. Wallahu a'lam bishawab.